Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 171, jangan salah paham. Graham, kami tidak pernah meminta layanan medis dari orang lain. Ada anak bernama Leon mengambil tindakan seolah-olah dia tahu apa yang terjadi dan melontarkan banyak omong kosong. Benediktus segera menjelaskan. Leon, katamu, jantung Graham berdetak kencang dan dia tiba-tiba berdiri dari tempatnya kursi. Ya, namanya Leon. Apa kamu mengenalnya? Graham, Benedict memandang Graham dengan heran dan tidak mengerti mengapa Graham bereaksi begitu besar. Elder Sear, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang berapa umur orang Leon ini dan bagaimana penampilannya? Graham berada di ambang hiperventilasi dan dia tidak tahu apakah Leon yang dimaksud adalah Leon yang sama yang dia temui sebelumnya. Dia seorang pemuda jangkung dan langsing berusia pertengahan 20-an, Benedict menggambarkan penampilan Leon dalam beberapa kata sederhana. Itu benar-benar dia. Graham merasa seperti tersambar petir dan berdiri tak berdaya di tempat. Kamu kenal dia? Benedict sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya mengenalnya. Mr. Wolf adalah ahli pengobatan alternatif yang sangat ahli. Penguasaannya terhadap pengetahuan medis sangat tinggi sehingga saya bahkan tidak bisa menandingi pencapaiannya. Graham mengangguk dengan nada penuh kekaguman dan rasa hormat. Dia melihat Leon menggunakan 6 poin takdir untuk membawa kakek Iris yang kembali dari gerbang neraka beberapa waktu lalu. Dia hanya menghormati dan menghormati keterampilan medis Leon yang luar biasa. Dia ahli dalam pengobatan alternatif. Jika itu masalahnya, maka semua yang dia katakan sebelumnya pasti benar. Benedict dan Sinti sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka awalnya mengira Leon hanyalah seorang yang pandai bicara, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Leon sebenarnya memiliki keterampilan medis. Ya, semua yang dia katakan kemungkinan besar benar, keluh Graham. Dia merasa bahwa keterampilan medisnya jauh di belakang Leon, dan dia percaya bahwa diagnosis Leon lebih akurat karena fakta sederhana bahwa itu bertentangan dengan diagnosis Leon. Tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa kondisi istri saya hanya radang sendi biasa. Apa yang terjadi di sini? Benediktus merasakan hawa dingin di hatinya. Jujur saja, Elder Sear. Awalnya saya curiga kondisi istri Anda adalah kerusakan saraf, namun saya mengesampingkannya karena biasanya disebabkan oleh hematoma subdural di otak. Apa yang tidak saya pertimbangkan adalah bahwa infeksi otak juga dapat menyebabkan kerusakan saraf. Meskipun kemungkinan terjadinya hal tersebut rendah, dengan peluang 1 dari 10.000 hal tersebut terjadi. Sayangnya, istrimu adalah 1 dari 10.000. Graham berkata sambil tersenyum pahit. Kesalahan diagnosisnya bermuara pada fakta bahwa dia mengabaikan peluang 1 dari 10.000 itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benedict dan Cynthia sama-sama tercengang. Jika diagnosis Leon benar, maka situasi Phoebe sangat kritis, dan ada kemungkinan dia mungkin akan meninggal. Tetapi Anda juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa Graham, dan Anda telah mengetahui kondisinya. Kamu juga bisa menyembuhkan istriku, kan? Benediktus meraih lengan Graham dengan putus asa. Maafkan aku, Benediktus. Saya yakin bisa menyembuhkannya jika hematoma subdural menyebabkan kerusakan saraf. Ketidakmampuan? Bagaimana? Anda adalah ahli pengobatan alternatif dan dokter paling terkenal di Spring. Saya mohon. Tolong temukan cara untuk menyelamatkan istriku. Mata Benedict yang cemas berubah menjadi merah. Saya minta maaf, Penatua Sear. Tidak ada yang bisa kulakukan. Namun masih ada harapan, jika Tuan Wolf bisa menanganinya. Bab 172, Anda bisa memintanya untuk mencobanya, kata Graham buru-buru. Oh ya, bagaimana aku bisa melupakan dia? Dia mengatakan bahwa dia yakin 60 hingga 70% bahwa dia dapat menyembuhkannya, itu berarti dia punya cara untuk menyembuhkannya. Benedict bersukacita dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Leon. Namun, senyuman di wajahnya langsung membeku setelah dia menyadari bahwa dia mengusir Leon tadi. Cynthia melihat betapa canggungnya kakeknya dan berinisiatif berkata, "Kakek, lelaki Leon itu baru saja pergi, jadi dia mungkin masih di dekatnya. Aku akan mengajaknya kembali ke sini dan menyembuhkan nenek." Oke,
Cepat dan kejar dia, harap ingat untuk menunjukkan ketulusanmu, meskipun itu berarti harus memohon padanya. Perintah Benediktus. Ia merasa akan lebih ikhlas jika cucunya sendiri yang pergi meminta bantuan Leon. Saya mengerti, tanpa menunggu Benedik berkata apa-apa lagi. Cynthia bergegas keluar seperti kereta peluru dan langsung mengejar ke arah yang dituju Leon. Di luar kediaman Sear, Leon pergi menuju tempat parkir dan hendak mengendarai sepeda motornya pergi ketika sebuah suara feminim berteriak dari belakang. Berhenti di situ, Leon, Cynthia memanggil Leon dan mengejarnya langsung. Apakah ada masalah, Nona Sear? Leon bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Iya ada, kakekku menyuruhku untuk mengejarmu karena dia ingin kamu kembali ke sana dan menyembuhkan nenekku. Cynthia mendengus dingin. Nada suaranya sopan dalam beberapa hal, tapi sikapnya yang agak menyendiri menunjukkan sebaliknya. Bagaimanapun juga, dia adalah nona muda yang disayangi Sear, dan statusnya sangat mulia. Leon, sementara itu, tidak lebih dari orang biasa yang tidak ada apa-apanya di belakangnya dalam hampir segala aspek. Dia merasa seperti lelucon jika dia merendahkan dirinya hanya untuk memohon agar Leon kembali. Dia ingin aku kembali dan menyembuhkan istrinya. Saya pikir kalian tidak mempercayai keterampilan medis saya. Leon terkejut dengan pernyataannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ya, kami percaya padamu sekarang, intinya adalah, kamu harus cepat dan kembali bersamaku, kata Cynthia tidak sabar. Dia sedang tidak berminat untuk menjelaskan semuanya pada Leon dengan begitu detail dan memutuskan untuk mengulurkan tangan dan meraih lengan Leon saja. Leon tertangkap basah, dan Cynthia juga memegang lengannya erat-erat. Maaf, Nona Sear. Saya tidak terlalu percaya diri untuk menyembuhkan kondisi nenek Anda. Saya sarankan Anda bertanya pada dokter yang tepat. Ucap Leon sopan dan menggoyangkan cengkeraman Cynthia ketika dia menawarkan bantuan untuk menyembuhkan Phoebe sebelumnya. Dia melakukannya hanya karena dorongan hati. Itu hanya saat dia tenang, lagi pula Benedik tidak terlalu percaya bahkan tidak percaya sama sekali pada keterampilan medisnya. Cynthia tampaknya agak terlalu asertif ketika memintanya untuk membantu Phoebe. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki para Seer, akan sangat menyenangkan dan menyenangkan jika dia berhasil dalam pengobatannya, para Seer mungkin akan menembaknya sampai mati di tempat dan menguburkannya bersama dengan Phoebe. Demi nyawanya, dia merasa lebih baik dia tidak memasang benang di tanah berlumpur seperti itu. Apa maksudmu dengan itu? Serigala, ekspresi cantik Cynthia berubah drastis. Dia berada di bawah, tidak ada yang khusus. Saya hanya merasa keterampilan medis saya tidak cukup baik dan saya tidak berani mengobatinya. Bab 173 Leon berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia menyaksikan keterampilan medis Graham DeYoung dan melihat kemampuan pria tersebut baik dalam pengobatan alternatif maupun pengobatan konvensional. Pembunuhan pada titik tekanan Leon mungkin lebih baik daripada Graham, tapi dia hanyalah orang awam dibandingkan dengan Graham dalam hal pengalaman dan wawasan medis. Oleh karena itu, jauh lebih baik bagi keluarga Sear untuk mendapatkan perawatan untuk wanita tua dari Graham, daripada dokter yang setengah matang seperti dirinya. Kamu, Cynthia tinggal beberapa detik lagi untuk meledak karena amarahnya. Dia tidak akan bergegas menemui Leon dan meminta bantuannya jika Graham mampu menyembuhkan neneknya. Dari semua hal yang bisa dia katakan, dia memilih untuk membenarkan tindakannya dengan mengemukakan Graham sebagai alasan, jelas baginya bahwa dia mengejeknya. Wanita sombong seperti dia tidak akan pernah bisa menerima sikap seperti itu dari orang lain. Jangan terlalu bersyukur. Saya harus memberitahu Anda bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk menyembuhkan nenek saya. Kami Sear akan menjadi orang-orang yang menghormati Anda. Tidakkah kamu melihat betapa baiknya hal itu bagimu? Cynthia menegur dengan marah. Wah, terima kasih banyak sudah memperhatikanku. Ini benar-benar suatu kehormatan besar, Leon berkata sinis. Dia sangat toleran terhadap sikap buruk Cynthia, tapi kemarahannya semakin meningkat meski dia bersabar. Leon mungkin memiliki temperamen yang baik, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kesal dengan tindakannya. Cukup dengan omong kosongmu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan kembali bersamaku atau tidak? Cynthia memelototinya. Tidak. Ini sudah larut, dan aku harus pulang untuk makan malam permisi. Leon mendengus dingin dan menaiki sepeda motornya untuk pergi. Sepertinya aku harus melakukan hal-hal yang sulit kalau begitu. Kamu yang memintanya. Cynthia dalam keadaan marah,
mengulurkan tangan secepat kilat untuk mencoba meraih bahu Leon. Leon melompat ke udara karena terkejut, melompat dari sepeda motornya, dan menghindari cengkeraman Cynthia dengan tipis. Kamu seorang seniman bela diri." Leon terkejut dan menatap Cynthia dengan heran. Meskipun yang disempurnakan Leon adalah energi spiritual dan bukan energi sejati, ia memperoleh pemahaman tentang karakteristik energi sejati selama pertempuran melawan Leopard beberapa waktu lalu. Itulah alasan dia bisa dengan mudah mengidentifikasi seorang seniman bela diri. Ketika Cynthia menggunakan kemampuannya untuk menangkap Leon sebelumnya, sedikit energi sejati keluar dari serangannya, sehingga mengidentifikasi dia sebagai seorang seniman bela diri. "Jadi, kamu juga seorang pelatih tempur. Sekarang aku mengerti kenapa kamu cukup berani untuk menunjukkan kesombongan di depanku." "Yah, itu tidak penting. Saya ingin melihat seberapa terampil Anda sebenarnya. Datangi aku lagi." Cynthia mencibir, karena dia juga memperhatikan bahwa Leon adalah individu yang kuat dan unik. Energi sejati dalam dirinya mengalir dengan cepat ke seluruh tubuhnya saat dia bangkit untuk menyerang Leon dengan kekuatan yang menggelegar. "Hentikan!" Teriakan marah terdengar pada saat itu. Sosok Harvey sepertinya hampir muncul di antara Leon dan Cynthia begitu saja. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Cynthia dan berhasil melakukannya. "Apa yang kamu lakukan? Harvey, minggir, aku akan memberi pelajaran yang bagus pada anak bodoh ini." "Cukup, kakek menyuruhmu untuk meminta bantuan Tuan Wolf. Apakah ini caramu melakukannya?" Harvey mengomel dengan marah. Dia hanya mengejar adiknya karena dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, dan dia senang dia melakukannya. Aku memang bertanya, tapi dia menolak untuk kembali bersamaku. Aku hanya menangkapnya karena aku tidak punya pilihan lain. Kamu pikir aku tidak tahu sikap seperti apa yang kamu miliki? Aku tidak ingin mendengar alasanmu, cepat minta maaf." Bab 174 Harvey memarahi dengan dingin. "Meminta maaf? Siapa dia yang menerima permintaan maaf untuk orang sepertiku? Tidak mungkin." Cynthia tidak terima sedikit pun. Asap hampir keluar dari hidung Harvey, dan dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Leon memotongnya. "Saya tidak butuh permintaan maaf, aku hanya ingin pulang lebih awal, dan kuharap Sir tidak terlalu menekanku." Leon mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi, dia tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. "Jangan pergi, Tuan Serigala." Harvey kaget dan dia segera bergegas maju untuk menghentikan Leon. "Ada apa sekarang, Tuan Sear?" Leon bertanya dengan tenang. "Tuan Wolf, kami mohon maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kami seharusnya tidak meragukan keterampilan medis Anda, dan yang terpenting, kami tidak seharusnya mengusir Anda. Kami bersalah, dan saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama kakek saya. Aku harap kamu akan menemukan dalam hatimu untuk memaafkan kami sekali ini dan kembali bersama kami untuk merawat nenekku." Harvey membungkuk pada Leon, dan terlihat jelas bahwa sikapnya jauh lebih tulus daripada sikap Cynthia. "Maaf, Tuan Sear. Saya tidak begitu percaya diri dalam menangani kondisi Nyonya Sear. Saya minta maaf karena tidak banyak membantu. Selain itu, saya sudah menyarankan kepada Nona Sear agar Anda meminta Graham mencoba menyembuhkan nenek Anda. Bagaimanapun, dia adalah dokter suci, jadi keterampilan medisnya jauh lebih baik daripada saya. Saya yakin dia punya cara untuk menyembuhkan penyakit Nyonya Sear." Leon mengulangi perkataannya pada Cynthia sebelumnya. "Saya kira Anda tidak menyadari bahwa Graham saat ini ada di rumah kami. Dia memberitahu kami bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi nenek saya." Harvey merasa sangat malu dan menjelaskan situasinya dengan singkat. Begitu, Leon tertegun sejenak. Dia tahu bahwa Graham, sang tabib suci sangat berkuasa, namun dia tidak menyangka kondisi Phoebe begitu rumit sehingga Graham tidak berdaya untuk berbuat apapun. "Tuan Wolf, kamilah yang bersalah atas semua yang kami lakukan. Anggap saja ini seperti aku memohon padamu untuk ikut bersama kami dan menyembuhkan nenekku." Harvey memohon dengan sungguh-sungguh. "Saya minta maaf. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan. Ada banyak dokter yang baik di sini di Springfield City. Jadi sebaiknya keluarga Anda mempekerjakan salah satu dari mereka." Leon ragu-ragu sejenak dan mempertimbangkan pengaruh kuat Sear sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya untuk menolak permintaan Harvey. Lagi pula, Leon mengkhawatirkan nyawanya sendiri jika terjadi kesalahan. Tapi, Harvey menjadi sangat putus asa. Meskipun ada banyak dokter terkenal di kota Springfield,
Bagaimana mungkin ada orang yang bisa berharap agar mereka dapat menyembuhkan penyakit neneknya jika bahkan dokter suci yang paling ahli sekalipun, Graham Elliot, tidak mampu melakukannya? Tidak mungkin Harvey menyerah semudah itu, ketika Leon adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan Phoebe. Tuan Wolf, menyelamatkan nyawa adalah perbuatan baik tertinggi yang bisa diharapkan oleh siapapun. Saya mohon Anda berbelas kasih dan menyelamatkan nenek saya. Harvey mengertakkan gigi dan berlutut di depan Leon dengan bunyi gedebuk. Tuan Sear, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun, Leon terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk membantu Harvey berdiri. Tetapi dia tampaknya adalah seniman perkawinan yang lebih kuat daripada Cynthia, dan kehalusannya tampaknya jauh lebih kuat daripada milik Leon juga. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk menarik Harvey, Leon tetap gagal membuat Harvey mengalah. Saya akan terus berlutut sampai Anda setuju untuk membantu. Harvey sangat bertekad. Melihat pemandangan itu, Cynthia, yang berdiri di sampingnya, begitu terkejut hingga pikirannya menjadi kosong. Apakah kamu gila? Harvey, Anda adalah pewaris masa depan keluarga Sear. Apakah kamu benar-benar berlutut untuk orang ini, demi kebaikan? Milikilah kesopanan. Cynthia memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu kekayaan yang datang darimu, jika Anda belum menyadarinya. Ini semua salah Anda, sekarang berlututlah. Minta maaf kepada Tuan Wolf, dan minta maaf padanya. Harvey mengomel dengan marah. Bab 175. Harvey tahu betul di dalam hatinya bahwa Leon tidak akan menolak dengan tegas jika adiknya tidak terlibat pertengkaran dengan Leon lebih awal. Mau tidak mau, pelakunya harus menjadi orang yang meminta maaf kepada Leon, dan hanya ketika Cynthia meminta maaf barulah mungkin ada ruang bagi mereka untuk bermanuver dalam masalah itu. Kau memintaku berlutut untuknya, persetan aku akan melakukannya. Kamu bebas melakukan hal-hal gila ini jika kamu mau, tapi jangan menyeretku ke dalamnya. Cynthia mengertakkan giginya yang seputih mutiara. Cynthia, tahukah kamu betapa kritisnya situasi nenek saat ini? Hidupnya dalam bahaya. Dan aku bahkan tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi jika Tuan Wolf tidak membantu. Apakah kamu ingin nenek mati? Harvey memelototi Cynthia dan hendak membentak sikap keras kepala Cynthia. Cynthia merasa tersambar petir. Dia selalu menjalani kehidupan yang mewah dan dimanjakan oleh semua orang, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi keras kepala sampai tingkat tertentu. Namun teguran kakaknya akhirnya membuatnya sadar dan menyadari bahwa nyawa neneknya ada di tangan Leon. Jika neneknya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk berobat karena kesengajaannya, dia akan merasa sangat sedih dan malu menghadapi keluarganya di masa depan. Tidak, kalian berdua tidak perlu meminta maaf. Itu hanya sedikit kesalahpahaman, tidak perlu sejauh ini. Kata Leon segera, dia merasa canggung dan tidak tahu caranya untuk menghadapi mereka. Tidak, aku bersikeras untuk meminta maaf, sekarang cepatlah berlutut. Cynthia, Harvey mengomel dengan marah. Cynthia adalah satu-satunya gadis di antara keturunan langsung generasi ketiga Sear, dan satu-satunya saudara perempuannya juga. Dia selalu menyayanginya dan sering menutup mata terhadap karakternya yang nakal dan keras kepala. Meski begitu, masalah yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan nenek mereka, dan dia harus tegas terhadap kebodohan adiknya. Cynthia ketakutan, karena dia belum pernah melihat kakaknya menyerangnya dengan begitu marah sebelumnya. Dia akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Begitu dia ingat bahwa kondisi neneknya sedang dipertaruhkan, kejiwaannya akhirnya hancur dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Maaf, Cynthia menggigit bibirnya, dan air mata rasa bersalah mulai mengalir di matanya. Leon bingung. Dia sudah memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri, tapi Harvey dan Cynthia berlutut di hadapannya satu demi satu. Terlepas dari seberapa kuat kondisi mentalnya, mau tak mau dia merasa sedikit kasihan pada mereka. Kenapa kalian berdua melakukan ini? Leon tersenyum pahit. Dia sempat ragu untuk mengatakan ya, namun dia juga merasa tidak pantas untuk tidak mengatakan ya. Tuan Wolf, tolong selamatkan nenek saya, Harvey terus memohon. Baiklah, saya berjanji. Tolong bangun, kalian berdua. Leon menghela nafas, hatinya melunak dan dia akhirnya setuju. Terima kasih banyak. Harvey sangat gembira dan akhirnya menarik adiknya. Beban besar yang ada di hatinya akhirnya jatuh. Mata Cynthia memerah, dan dia masih sedikit tidak puas dengan Leon. Tapi karena Leon sudah menyetujui rasa malu demi nyawa neneknya.
Leon kemudian mengikuti Harvey dan Cynthia kembali ke kediaman Sear. Benedict, Phoebe, dan Graham menunggu kembali di taman. Tuan Wolf, saya sangat menyesal telah menyalahkan Anda atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus, dan saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Benedict tersenyum kepada Leon. Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan, Penatua Sear, saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Leon tersenyum. Setelah berbasa-basi, tiba waktunya untuk memulai bisnis. Elder Sear, ada sesuatu yang ingin saya nyatakan di sini. Kondisi Madam Sear sangat rumit, dan kepercayaan diri saya hanya sekitar 60 atau 70%. Saya tidak bisa menjamin penyakitnya akan sembuh total. Bab 176, tidak apa-apa, yang penting adalah Anda telah melakukan yang terbaik. Kami akan mengingat kebaikan Anda selama sisa hidup kami. Apapun hasilnya, Benedictus berkata dengan sungguh-sungguh. Meski sangat khawatir dengan kondisi istrinya, Leon sudah meyakinkan bahwa dirinya memiliki rasa percaya diri sekitar 60-70%. Dalam hal medis, tingkat kepercayaan yang tinggi biasanya berarti bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Apakah aku bisa selamat atau tidak, semuanya tergantung pada takdir. Tolong jangan merasa kamu harus menanggung beban yang sangat besar, Tuan Wolf. Phoebe tersenyum ramah. Dia sudah sangat tua, dan usianya berarti dia melihat lingkaran kehidupan berulang kali di sekelilingnya. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia akan puas dengan kehidupan yang dia jalani. Baiklah, Nyonya jangan khawatir, aku akan memberikan segalanya. Leon tersenyum, lalu dia memberi isyarat pada Phoebe untuk merentangkan pergelangan tangannya agar dia bisa mengukur denyut nadi Phoebe. Dasar pengobatan alternatif adalah mengamati, mencium, mendengarkan, dan menganalisis. Dia secara kasar mengamati gejala-gejala Phoebe dengan melihat energi internalnya, tetapi ada baiknya untuk menganalisis denyut nadinya karena kasusnya adalah kasus yang sulit dan jarang terjadi. Setelah memeriksa denyut nadinya, Leon akhirnya mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan mulai menggosok kedua tangannya sebelum memberikan perawatan pada titik tekanan pada Phoebe. Leon menyalurkan energi spiritualnya ke jari-jarinya dan menggunakan 6 titik takdir untuk menembakkan tekanan yang diberikan ke setiap titik penting di kepala Phoebe. Itu adalah teknik yang membentuk garis tipis antara menyelamatkan nyawa dan mengakhirinya. Mengikuti gerakannya, energi spiritual tak kasat mata mengalir ke kepala Phoebe melalui jari-jarinya. Lapisan uap putih, yang terlihat dengan mata telanjang, mulai keluar dari sanggul rambut Phoebe. Dalam beberapa saat, Leon sangat kelelahan hingga dia mengeluarkan keringat dingin. Energi spiritual di tubuhnya juga sangat terkuras. Di sisi lain, situasi Phoebe tampak tak kunjung membaik. Wajah aslinya yang kemerahan entah bagaimana berubah pucat, dan alisnya menegang menjadi kerutan, seolah-olah dia sedang kesakitan. Kakek, Leon sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan reaksi nenek tidak terlalu menggembirakan. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Cynthia kaget. Dia tidak pernah mempercayai kemampuan Leon pada awalnya dan memiliki lebih dari sekedar keraguan mengenai keterampilan medisnya. Melihat situasi neneknya yang semakin memburuk membuatnya semakin khawatir juga. Graham mengatakan bahwa keterampilan medis Leon jauh lebih baik daripada dia, jadi saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Benedict mengepalkan tinjunya saat telapak tangannya berkeringat karena gugup. Kekaguman Graham terhadap kemampuan medis Leon menyebabkan Benedict memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada Leon. Namun situasinya tampaknya semakin memburuk, membuatnya merasa semakin tidak yakin atas apa yang sedang terjadi. Saat itu Benedict ingin bertanya kepada Leon bagaimana keadaannya, namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya karena khawatir akan mengganggu proses pengobatan Leon. Kemudian, Leon mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyalurkan energi spiritual dari telapak tangannya ke kepala Phoebe. Aura hitam yang menjulang di antara alis Phoebe segera menghilang dan menghilang seiring dengan pikirannya, dan ada kabut putih sekilas di sanggul rambutnya. Leon, yang kehabisan tenaga, jatuh ke tanah dan terengah-engah. Apakah ada masalah, Tuan Wolf? Benedictus terkejut. Harvey lah yang bereaksi paling cepat dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Leon. Leon membuka mulutnya untuk berbicara, tapi suaranya lemah karena dia sudah terlalu lelah. Apakah ada yang salah dengan pengobatannya, Tuan Wolf? Apakah kamu tidak mampu menyembuhkan penyakit istriku?
jantung Benedict berdebar kencang seolah ingin memastikan tebakannya. Tiba-tiba tubuh Phoebe bergetar beberapa kali dan terkulai lemas di atas air yang pucat, matanya terpejam rapat, dan dia tidak bergerak sama sekali. "Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Bangun, Nek." Wajah Cynthia memucat karena terkejut dan dia buru-buru berlari ke sisi Phoebe. Bab 177, bagaimana Benedictus tersandung ke belakang seolah-olah dia disambar petir, dan dia merasa seolah-olah hatinya tenggelam jauh ke dalam laut Arktik. "Bajingan, kamu dukun, kamu membunuh nenekku, aku akan membunuhmu." Cynthia tersadar dari kesedihannya dan menyerang Leon dengan marah. "Cynthia, hentikan, jangan terburu-buru." Benedict berteriak keras untuk menghentikan Cynthia. "Tapi kakek, dia membunuh nenek, aku tidak akan memaafkannya untuk ini." Cynthia menangis dan menangis sedih. "Itu bukan salahnya, nenekmu sudah menyerahkan hidup dan matinya pada takdir." Benedict menangis terseduh-seduh. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemurungannya menular ke semua orang. Mereka yang berada di sana dapat melihat bahwa dia jauh lebih patah hati dibandingkan Cynthia. "Apa yang kalian lakukan, Nyonya Sear? Dia baik-baik saja. Dia hampir sembuh total." Leon tidak tahu harus tertawa atau menangis. Suaranya lemah, dan dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa kata dari giginya. Suaranya tidak nyaring, tapi seolah-olah ada bom yang dijatuhkan tepat di atas Benedictus dan yang lainnya. "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa nenekku baik-baik saja? Bagaimana dia tidak menanggapi kita sekarang? Bagaimana kamu bisa menyebutnya baik-baik saja?" Air mata di wajah cantik Cynthia berhenti tiba-tiba dan dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Benedict dan yang lainnya memasang ekspresi ragu di wajah mereka dan tidak dapat mengetahui apakah Leon mengatakan yang sebenarnya. "Tunggu sebentar." Dengan bantuan Harvey, Leon berdiri dengan susah payah, menyalurkan energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, dan memberikan perawatan titik tekanan lagi kepada wanita tua itu. Ketika Leon akhirnya mengangkat jarinya pada urutan terakhir, Phoebe menghela nafas lega dan membuka matanya perlahan. Akhirnya, kulit aslinya yang pucat perlahan mulai kembali kemerahan. Dia sudah bangun, dia benar-benar sadar kembali. Benedict dan yang lainnya sangat terkejut dan diliputi kegembiraan. Cynthia, khususnya, segera menghampiri Phoebe dan bertanya dengan cemas, "Nenek Anda baik-baik saja? Anda membuat kami takut sebelumnya. Bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa lebih baik?" "Ya, saya baik-baik saja. Saya merasa jauh lebih baik. Kepalaku selalu pusing sebelum ini, tapi sekarang aku merasa sangat rileks." Phoebe tersenyum dan menepuk kepala cucunya. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya masih sedikit lemah, tubuhnya secara keseluruhan. "Melihatku menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, dan energinya sebanding dengan orang biasa. Saya sangat senang. Tuan Wolf memang luar biasa." Benedict tertawa gembira dan akhirnya mengerti, Tuan Wolf pasti sangat kelelahan saat ini. "Bisakah kamu mengambilkan air untuknya?" "Tolong, Harvey." Harvey mengangguk, lalu dengan cepat membawa beberapa botol air mineral dan menyerahkannya kepada Leon, yang mengangkat kepalanya dan meneguk beberapa kali tanpa ragu-ragu. Dia kemudian duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan mulai mengatur energinya dalam diam. Beberapa saat kemudian, Leon segera mendapatkan kembali kekuatannya dan berdiri. "Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Tuan Wolf. Saya sangat menghargai bahwa Anda telah menyembuhkan penyakit istri saya secara mendalam." Di Leon. Baik Harvey maupun Cynthia juga memandang Leon dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun Cynthia masih sedikit tidak puas dari Leon. "Kamu terlalu baik, Penatua Sear." Bab 178. Tapi aku perlu mengklarifikasi satu hal. Kondisi Nyonya Sear hampir pulih sepenuhnya, namun belum sembuh total. Leon tersenyum pahit. Karena dia hanya yakin 60-70% pada saat itu dan tidak bisa mengendalikan situasi, ada beberapa kejadian tidak menyenangkan selama perawatan. "Belum sembuh total? Apakah Anda hanya mengobati gejalanya saja, bukan akar penyebabnya, sehingga memberikan ruang bagi kemungkinan terulangnya kembali di masa mendatang?" Benedictus terkejut, dan sebagai hasilnya, kegembiraan di hatinya sedikit berkurang. Harvey dan Cynthia merasakan hal yang sama dan sedikit tidak nyaman dengan keseluruhan situasi. "Bukan itu maksudku, saya telah menyembuhkan infeksi otaknya sepenuhnya sebelumnya. Jadi pada dasarnya tidak ada kemungkinan kambuh lagi di masa depan. Namun, hanya sedikit yang bisa kulakukan. Saya tidak bisa membantunya memperbaiki sarafnya yang rusak,
dan dia mungkin harus hidup dengan menggunakan kursi roda atau kruk, kata Leon dengan malu. Menurut kumpulan catatan medis di benaknya, dia sebenarnya bisa menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki saraf Phoebe yang rusak jika kehalusannya cukup tinggi. Namun, kondisi kehalusannya saat ini terlalu rendah, dan dia masih jauh dari mencapainya. Meski begitu, dia masih bisa menyembuhkan Phoebe jika dia meningkatkan pemurniannya setelah 2 tahun. Jadi begitu, Benedict dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Selama kondisi Phoebe sudah sembuh total dan nyawanya tidak lagi dalam bahaya, tidak ada hal lain yang penting. Tidak apa-apa, lagi pula saya sudah tua, jadi saya tidak melihat ada masalah untuk duduk di kursi roda. Phoebe tersenyum dan menerima nasibnya dengan pikiran terbuka. Namun, Benedict masih belum bisa menerima hal itu dan mau tidak mau bertanya, Tuan Wolf, apakah Anda yakin tidak akan bisa memanfaatkan keterampilan medis Anda yang terhormat untuk menyembuhkannya? Saya punya solusinya, tapi ini akan menjadi sedikit sulit, kata Leon ragu-ragu setelah jeda sejenak. Solusi apa itu? Mata Benedictus berbinar dan secercah harapan muncul kembali di hatinya. Ada beberapa tanaman herbal yang sangat bermanfaat untuk menyembuhkan masalah saraf. Salah satunya adalah akar bengkak dari genus tanaman yang dikenal dengan nama Panax, khususnya Panax ginseng. Namun, baik Panax liar biasa maupun Panax quinquefolius Amerika tidak dapat melakukannya. Ginseng Panax yang dikumpulkan harus asli dan liar, yang tumbuh bebas dari campur tangan manusia di jurang pegunungan dan jauh di dalam hutan primer. Usianya juga harus minimal 2 atau 3 abad karena efeknya meningkat seiring bertambahnya usia, jelas Leon. Selain itu, lanjut Leon, kita memerlukan tanaman obat lain yang sangat langka yang akan digunakan bersamaan dengan Panax ginseng. Jika Anda dapat memperoleh bahan-bahan ini, saya akan dapat menyembuhkan saraf Nyonya Sear yang rusak dan memastikan bahwa dia tidak akan menderita penyakit itu lagi. Ginseng sejati, yang secara ilmiah dikenal sebagai Panax ginseng, dikenal sebagai raja herbal dan bernilai sangat tinggi. Meskipun spesies Panax yang dikumpulkan secara liar dan Panax quinquefolius Amerika umum ditemukan di pasaran, Panax ginseng asli yang dikumpulkan secara liar masih relatif langka. Ginseng Panax asli yang dikumpulkan secara liar dan berusia lebih dari 2 atau 3 abad, memiliki harga yang bisa mencapai beberapa juta dolar jika dibeli dengan uang. Meskipun Leon tahu bahwa keluarga Sear adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dalamnya Springfield City dan memiliki kekayaan besar, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak bahan langka. Haha, mendengar itu, Benedict bertukar pandang dengan keluarganya dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu? Leon bingung saat melihat mereka tertawa tiba-tiba. Graham juga tidak bisa menahan tawa kecilnya. Dia mengingatkan Leon, mungkin Anda tidak menyadari bahwa gunting adalah alas obat terbesar. Bab 179 ini mungkin sulit bagi beberapa keluarga lain. Tetapi ini sangat mudah bagi mereka, kata Graham. Ah, itu menjelaskannya, Leon terkejut dan baru mengerti saat itu. Sejujurnya, Tuan Wolf, kami memiliki tanaman Panax ginseng asli yang berumur lebih dari 360 tahun, adapun bahan obat berharga lainnya. Silakan ucapkan saja jika Anda membutuhkan yang lain dan saya akan meminta seseorang menyiapkannya segera, kata Benedict sambil tersenyum. Baiklah. Aku akan menuliskannya untukmu. Leon mengangguk. Dia kemudian menemukan beberapa kertas dan pena sebelum menuliskan resep dan menyerahkannya kepada Benedictus. Selain itu, ia juga menginstruksikan Benedictus untuk mencari periuk gerabah untuk merebus obat, antara lain seperti batu bara dan sejenisnya. Tak lama kemudian, Harvey dan beberapa penjaga datang membawa semua peralatan dan bahan obat yang dibutuhkan Leon. Itu termasuk ginseng Panax liar yang berumur lebih dari 3 abad. Sebelum merebus ramuan herbal untuk Phoebe, Leon meletakkan panci gerabah di atas batu bara dan memberi isyarat kepada Harvey untuk menyalakan api. Selanjutnya, Leon menambahkan ramuan obat ke dalam pot gerabah mengikuti urutan yang terkandung dalam ingatan warisan pengobatan alternatif. Dia kemudian menyalurkan energi spiritual di dalam tubuhnya, mengarahkannya ke dalam pot tembikar melalui jari-jarinya, dan menggunakannya untuk mengendalikannya, perpaduan berbagai khasiat obat. Pada awalnya, Benedict, Graham, dan yang lainnya hanya mengira Leon sedang membuat ramuan. Itu adalah kejadian yang sangat umum, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang tertarik dengan hal itu. Namun seiring berjalannya waktu,
Panci gerabah tiba-tiba mendidih dengan hebat sekitar setengah jam kemudian, dan tutup panci bergetar sebelum mengeluarkan aroma obat yang samar. Beberapa detik kemudian, seluruh pot tembikar meledak ke segala arah sebelum semua orang dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa penyembuh luar biasa seperti Leon bisa merebus panci tembikar sampai meledak. Ini sudah berakhir, semua sudah berakhir, wajah Benediktus berubah pucat. Semua tumbuhan berharga telah dibuang ke dalam pot tembikar sebelumnya, dan sekarang sudah dibuang dan meledak berkeping-keping, ramuan di dalamnya akan sia-sia. Meskipun Seer kaya raya dan tidak terlalu mempermasalahkan kerugian seperti itu, bahan utama yang terkandung di dalamnya adalah ginseng panax liar yang sekitar sepertiga abad lagi akan mencapai usia 4 abad, tumbuhan seperti itu jarang terlihat di zaman modern, dan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tumbuhan lain yang serupa. Namun, sebelum depresi mereka mereda, pemandangan ajaib terjadi pada saat berikutnya. Saat Leon membuka tutup panci, dia menemukan lebih dari selusin pil seukuran kacang jeli yang tersembunyi di antara puing-puing di dasar panci. Pilnya berwarna kuning dan oranye. Itu adalah pil alkimia. Semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Leon benar-benar merebus sepanci penuh bahan obat menjadi selusin pil alkimia. Metode pembuatan obat seperti itu sungguh luar biasa. Tuan Wolf, saya tidak menyangka pria semuda Anda tidak hanya memiliki kemampuan medis yang luar biasa dan juga kemampuan dalam alkimia, saya hanya bisa menghormati keterampilan medis Anda. Wajah Graham membengkak karena emosi, dan dia menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Dia membungkuk dalam-dalam pada Leon seperti seorang siswa yang berbicara kepada tuannya. Pengobatan alternatif dan alkimia memiliki asal-usul yang sama. Pada zaman kuno, banyak penguasa berusaha mencapai keabadian dan di sanalah muncul kebangkitan ilmu kimia. Namun di zaman modern, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui alkimia. Beberapa praktisi pengobatan alternatif ternama seperti Graham juga dapat membuat pil obat dengan mengandalkan mesin atau peralatan terkait. Namun tangannya tidak menggunakan apapun, bahkan tungku dan kuali tradisional yang biasa digunakan dalam alkimia untuk memadatkan obat pun tidak ada. Pil alkimia, maka tidak ada keraguan bahwa apa yang digunakan Leon adalah alkimia asli. Bab 180. Apakah ini yang disebut alkimia yang dulu ada di zaman kuno? Saya mempunyai pengalaman yang membuka mata hari ini. Benedict tertawa dan memandang Leon dengan kagum. Harvey dan Cynthia juga bereaksi sama. Hari ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka melihat teknik alkimia misterius. Jadi mudah untuk membayangkan kejutan seperti apa yang mereka rasakan di hati mereka. Kamu terlalu menyanjungku. Bukan suatu prestasi besar untuk mendapatkan pengakuan seperti itu, wajah Leon memerah, dan dia sedikit malu dipuji. Seperti dugaan semua orang, apa yang dia lakukan sebelumnya bukan sekadar merebus obat, tapi alkimia. Dibandingkan dengan merebus obat dengan cara biasa, alkimia beberapa kali lebih baik dari itu, karena khasiat obat herbal dapat diekstraksi dengan lebih baik. Namun, sebenarnya ini adalah pertama kalinya Leon mempelajari alkimia. Kurangnya pengalamannya, ditambah dengan kontrol panas yang tidak stabil, akhirnya menyebabkan kecelakaan panci meledak. Untungnya, ramuan tersebut telah dibentuk menjadi pil alkimia, dan semua bahan berharga itu tidak terbuang sia-sia. Jika itu terjadi, dia akan sangat malu pada dirinya sendiri. Nyonya Seer, mohon simpan pil ini dengan hati-hati dan minumlah 1 kali sehari mulai sekarang. Sarafmu yang rusak akan pulih dengan cepat, dan aku yakin tidak akan ada masalah lagi setelah itu. Leon mengambil botol porselen giok putih dari Harvey, memasukkan semua pil obat ke dalam botol porselen, dan menyerahkannya kepada Phoebe. Terima kasih banyak. Phoebe tersenyum penuh terima kasih dan terus berterima kasih kepada Leon. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda, Tuan Wolf. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana lagi harus membalas kebaikanmu. Benedict merenung sejenak, lalu mengeluarkan cek dan mengisi beberapa nomor. Dia kemudian menyerahkannya kepada Leon dan berkata, ini cek senilai 15 juta. Setidaknya hanya itu yang bisa kulakukan, jadi terimalah, kamu tidak perlu bersikap sopan, Benedictus. Saya menghargai kebaikan Anda, dan saya tidak bisa meminta uang. Kamu harus mengambilnya kembali. Leon menggelengkan kepalanya dan mendorong cek itu kembali. 15 juta adalah jumlah yang sangat besar, dan baik Benedict maupun Harvey tidak mengira Leon akan menolak.
Oleh karena itu mereka agak terkejut dengan apa yang terjadi. Itu tidak akan berhasil, Anda telah menunjukkan kepada kami segunung kebaikan, dan uang ini seharusnya diberikan kepada Anda sebagai biaya konsultasi kami. Saya harus memaksa Anda menerimanya, Benediktus berkata dengan tegas. Tolong dengarkan saya, Penatua Sear. Saya benar-benar tidak dapat menerima uang ini, aku bukan seorang dokter profesional, dan saya tidak pernah menerima biaya apapun untuk merawat orang. Ini adalah pendirian saya sejak awal, dan saya tidak ingin hal itu berubah. Leon tidak tergerak, dan sikapnya sangat tegas. Tapi kita, tidak ada tapi, Penatua Sear. Benedict tidak mau membiarkan masalahnya berakhir begitu saja dan hendak mengatakan sesuatu ketika Leon memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Saya sudah pernah merawat beberapa orang lain sebelumnya, namun saya tidak pernah memungut biaya konsultasi apapun dari mereka. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, Anda dapat mentraktir saya makan, atau membantu saya jika saya menemui kesulitan di kemudian hari. Itu cukup bagiku, kata Leon dengan sebuah senyuman. Jadi begitu? Baiklah kalau begitu, melihat tekad Leon untuk menolak pembayaran, Benedict menghela nafas tak berdaya dan mengambil kembali cek itu. Namun, diam-diam dia mengagumi integritas dan tulang punggung Leon, sekaligus mengapresiasi karakter Leon. Lagi, dia bukan satu-satunya yang memandang Leon dengan kagum. Harvey dan Cynthia juga menatap Leon dengan kagum, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai diri mereka sendiri. Cynthia, khususnya, selalu berpikir bahwa Leon ingin menjilat Sir mereka, tetapi dia tidak menjalin hubungan apapun dengan Sir. Dia benar-benar pria terhormat. Cynthia belum pernah bertemu pria yang berprinsip dan tegas seperti itu sebelumnya, dan dalam hitungan detik, pandangannya tentang Leon berubah.